Halo sahabat Tarotivasi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan bahagia selalu ya. Kembali lagi di sini bersama saya di channel Tarotivasi, yang mana sekarang di video ini saya akan membahas lanjutan ya, seperti biasa zodiak bulanan. Yang sekarang waktunya zodiak Taurus untuk aspek asmaranya. Jadi di kartu ini nanti di pembacaan ini saya akan membagi menjadi 4 kartu untuk masing-masing status, single parent, berpasangan, menikah, dan untuk yang belum berpasangan. Tapi secara urutan awalnya adalah yang belum berpasangan, menikah, dan single parent untuk yang terakhir. Jadi buat kamu-kamu yang penasaran seperti apa zodiak Taurus, dan kalian yang zodiak Taurus yang ingin tahu seperti apa zodiak kalian untuk di bulan Juli 2021 ini, khususnya untuk yang aspek asmara, silakan kalian tonton video ini nggak selesai. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini bagi yang menonton yang belum subscribe. Kartu sudah saya tebar, langsung aja kita ke pembacaannya. Untuk yang belum berpasangan dulu ya. Oke, bagi yang zodiak Taurus yang belum berpasangan untuk di bulan Juli ini ada kemungkinan, semoga aja resonate karena ini cukup baik, kalian akan bertemu dengan orang yang cocok ya, orang yang cocok bukan orang yang tepat saya bilang. Kenapa? Karena tepat itu berarti kan sudah terbukti gitu. Kalau yang masih cocok itu kan berarti hanya sekedar ya, hanya sekilas seperti itu, untuk bisa dipahami dan cocok dengan karakter kalian. Untuk yang belum berpasangan, harap cukup waspada dengan nantinya akan ketemu orang yang cocok, karena cocok di awal belum tentu cocok di akhir. Seperti bagaimana nanti, yang pasti ini belum mengarah kepada suatu hubungan, belum mengarah kepada suatu komitmen. Artinya kalian belum mungkin kalian belum melepas status kalian yang belum memiliki pasangan untuk saat ini. Jadi cobalah untuk lebih menilai ya, atau cobalah untuk lebih mengenal gitu pelan-pelan. Apabila nanti mungkin, saya katakan mungkin karena tidak semua bisa resonate, mungkin resonate bagi sebagian ya. Jadi mungkin orang yang akan datang di dalam kehidupan kalian ini, saya bisa bilang ya cocok, tapi itu juga masih awal ya, masih memerlukan suatu pendekatan, masih memerlukan suatu perkenalan atau pendalaman karakter ya, yang lebih dekat lagi gitu dengan orang ini gitu. Ini berlaku bagi kalian yang cowok, bagi kalian juga yang cewek seperti itu. Tapi yang pasti di sini saran saya adalah pelan-pelan coba kenali, pelan-pelan coba pendekatan ya, walaupun belum begitu intens terkait arah dari suatu perkenalan tersebut nanti bagaimana. Ini untuk yang belum berpasangan. Next, yang sudah berpasangan untuk zodiak Taurus. Bagi yang zodiak Taurus untuk yang berpasangan, mohon maaf ini saya singkirkan aja biar enggak bingung. Adanya hikmah dari suatu hubungan yang sudah berjalan, adanya suatu pembelajaran yang cukup dalam ya. Bukan berarti hubungan ini akan berakhir enggak, tapi untuk bulan Juli ini ya, saya bisa bilang adanya hikmah atau suatu pembelajaran yang akan kalian dapatkan dari hubungan tersebut gitu. Kalau terkait bagaimana hubungan tersebut akan langgeng atau akan berakhir atau akan selesai, itu yang saya rasakan untuk di bulan Juli sih belum belum kelihatan ya, dalam arti belum menunjukkan, atau kartu yang muncul ini sih belum menunjukkan adanya hubungan yang bermasalah gitu ya, atau fase akhir dari suatu hubungan, nggak berbicara ke situ, tapi lebih berbicara ke suatu hikmah ya, baik dan buruk gitu, sesuatu yang bisa kalian petik hasilnya, sesuatu yang bisa kalian sadari, sesuatu yang bisa kalian amati, yang kalian nilai gitu, yang tentunya nanti juga akan memiliki suatu hikmah yang seperti saya bilang, atau suatu jadi kalau kita itu mendapatkan suatu pelajaran gitu ya, mendapatkan suatu pelajaran, mungkin cocoknya sebutannya adalah mendapatkan suatu pelajaran dari suatu fase dalam hubungan tersebut gitu.
hubungan ini memberikan pelajaran yang baik atau yang buruk itu tergantung dari apa yang sudah kalian lakukan kemarin gitu. Paling tidak ketika kita berbicara suatu hikmah, maka sesuatu itu berarti sesuatu yang positif, sesuatu itu adalah sesuatu yang baik gitu untuk dalam ke dalam kehidupan diri kita gitu. Nah, di sini saran saya adalah cobalah untuk lebih banyak mengamati gitu, lebih banyak memahami hikmah apa yang kalian dapatkan, dan atas dari yang sudah kalian dapatkan tadi hikmahnya itu seperti apa, hikmah itu bisa kalian jadikan suatu pembelajaran ya untuk melangkah di masa depan atau di fase selanjutnya gitu dari hubungan kalian. Fase selanjutnya itu macam-macam, bisa fase menuju ke pernikahan, atau mohon maaf fase selesainya suatu hubungan, atau fase berakhirnya suatu hubungan gitu. Jadi nanti akan ada suatu pelajaran berharga, pelajaran yang baik untuk kalian. Hanya saja di sini diperlukan kedewasaan kalian dalam memahami dan mengamati fase tersebut gitu, atau pelajaran yang didapat tersebut. Nah, ini untuk yang belum mohon maaf, ini untuk yang berpasangan ya, tapi belum menikah. Ini untuk yang berpacaran. Next, untuk yang sudah menikah ya, langsung aja. Nah, untuk yang sudah menikah, adanya suatu kelimpahan ya, adanya suatu kelimpahan atau keberlimpahan terkait perasaan kalian. Tapi ini rasanya lebih cocoknya ke seorang perempuan ya, karena di sini kartunya munculnya The Empress, tapi juga nggak menutup kemungkinan seorang laki-laki bisa untuk dikorelasikan dengan kartu yang muncul ini seperti itu. Jadi buat kalian yang sudah menikah itu diperlukan suatu suatu sifat ya, yang namanya sifat ini adalah mengayomi gitu ya. Mengayomi ini tidak juga harus selalu pada sisi laki-laki, tapi juga sisi perempuan juga perlu atau harus ada gitu ya. Jadi agar adanya suatu keseimbangan itu, suatu balancing antara apa yang sudah dilakukan oleh laki-laki atau seorang suami dan apa yang sudah dilakukan seorang istri gitu. Hanya saja di sini mengayominya itu beda tingkatan ya. Kalau seorang laki-laki atau seorang suami mengayominya adalah pada tingkatan keluarga, tapi kalau pada seorang istri gitu atau perempuan itu lebih ke anak gitu, lebih ke anak dan lebih ke anak-anak mereka gitu. Jadi ketika kita bisa mengayomi sesuatu yang kita sayangi, yang kita cintai, maka apapun hal-hal yang tidak menyenangkan atau hal-hal yang tidak enak itu saya rasa tidak akan bisa untuk membuat down, membuat hancur, membuat kacau suatu keadaan gitu. Makanya di sini diperlukan suatu kekompakan ya, diperlukan suatu keharmonisan juga. Paling utama adalah dari seorang ibu atau dari seorang istri gitu. Karena munculnya The Empress kaitannya adalah dengan energi feminin. Energi feminin itu adalah energi yang ya penuh kelembutan, kasih sayang, cinta, mengayomi. Terus dia juga mendidik ya, seperti itu gitu. Nah, itu adalah tugas utama seorang ibu ya. Di samping membesarkan atau mengajari anak-anaknya gitu. Itu dalam suatu keluarga. Nah, maka kalau untuk suami pun sebenarnya nggak jauh beda, cuma kalau energi dari suami atau energi laki-laki itu lebih ke maskulin seperti itu. Tentunya dua hal ini, dua ranah ini cukup berbeda pada fungsi dan juga pada arahnya bagaimana dan seperti apa. Jadi untuk zodiak Taurus buat yang sudah menikah sih tidak ada masalah, hanya saja di sini saran saya adalah cobalah untuk lebih mengayomi keluargamu, cobalah untuk lebih mendidik dengan baik, cobalah untuk lebih melindungi keluargamu dari kondisi-kondisi yang saat ini memang tidak sangat menyenangkan itu. Memang sangat tidak menyenangkan. Next, untuk yang single parent. Untuk yang single parent. Ini single parent nggak tahu kenapa setiap saya baca single parent kok selalu bacaan kartunya itu buruk ya gitu, atau kurang baik gitu. Ini munculnya adalah The Fool. The Fool adalah suatu hal yang ya saya bisa bilang suatu sikap masa bodoh akan suatu keadaan gitu. Kebetulan kartunya adalah kartu utama ya. Di sini adalah angkanya adalah 0 gitu. Untuk yang single parent, kebanyakan kalian atau ya mungkin ya seperti saya bilang tidak semua resonate ya. Mungkin kalian banyak bersikap masa bodoh akan suatu keadaan. Mungkin dengan keadaan kalian atau mungkin dengan
apa yang sudah kalian alami, apa yang sudah kalian hadapi, dan untuk yang saat ini, situasi saat ini itu seperti itu. Bersikap masa bodoh terkadang perlu, hanya saja di sini pada takaran yang mana gitu, pada takaran yang important, penting, atau pada takaran yang biasa saja. Ketika kita bersikap masa bodoh pada hal-hal yang penting, maka hal itu akan seperti bumerang, itu akan menyerang balik ke dalam kehidupan kita gitu. Itu akan mengacaukan kehidupan kita nantinya seperti itu. Tapi ketika kita bersikap masa bodoh pada hal-hal yang tidak penting, contoh misalnya kita bersikap masa bodoh pada omongan orang, kita bersikap masa bodoh terhadap anggapan orang seperti itu. Nah, itu tidak masalah gitu. Itu untuk kebaikan psikis diri kita gitu. Karena apabila kita mendengarkan omongan orang, terlalu menganggap omongan orang, itu kita tidak akan concern atau tidak akan peduli pada diri kita sendiri gitu. Nah, itu hal itu cukup berbahaya gitu. Nah, ketika kita bisa bersikap masa bodoh ya, tadi saya bilang itu sesekali tidak apa-apa, sesekali tidak masalah, dengan catatan kita merecovery diri kita, atau kita menyembuhkan luka-luka masa lalu gitu ya, menghilangkan hal-hal yang tidak enak kemarin, mengubur masa lalu dan sudah benar-benar melupakan, dan kita bertekad untuk move on. Itu tidak masalah ketika kita bersikap masa bodoh ya, bahkan terhadap hal yang penting sekalipun, hanya pada suatu fase di mana hal itu tidak boleh terlalu berlarut-larut, tidak boleh terlalu lama, dan tidak boleh terlalu panjang seperti itu. Saran saya adalah sesekali bersifat masa bodoh tidak apa-apa, tapi hati-hati apabila hal itu berlarut-larut ya, untuk yang single parent bagi zodiak Taurus untuk di bulan Juli ini. Nah, next seperti biasa kartu oracle sudah saya siapkan. Di sini kartu oracle-nya adalah di sini tulisannya growth ya, atau perkembangan. Cocoknya adalah di sini untuk yang sudah menikah sih rasanya gitu ya. Nah, tadi kan saya bilang di situ ada mengayomi, ada melindungi, ada mendidik dan sebagainya. Hal itu akan berfokus atau akan memberikan result ya, atau hasil terhadap jangka panjang perkembangan kebaikan suatu keluarga. Ketika kita bisa mendidik, mengayomi, melindungi segenap orang-orang yang sangat kita sayangi dan kita cintai, maka perkembangan nanti ke depannya itu akan menumbuhkan suatu hal yang baik di kedepannya, khususnya dalam lingkup keluarga seperti itu. Oke, mohon maaf videonya kepanjangan karena yang saya analisa juga cukup banyak. Sampai di sini dulu. Terima kasih sahabat Motivasi yang sudah menonton channel ini, dan bagi yang belum subscribe jangan lupa untuk like, comment, share video ini apabila bermanfaat bagi kalian, dan subscribe channel ini apabila channel ini memang baik untuk kalian gitu ya. Kalian tertarik dengan kalian terhibur juga, kalian merasa termotivasi dengan channel ini gitu. Karena channel ini juga sangat membutuhkan dukungan kalian, support kalian agar bisa makin besar dan berkembang. Mohon maaf tangannya jarang kelihatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Salam bahagia untuk kita semua.